seperti apa sih, apa aja yang harus dikuasai sebagai seorang Scrum Master? Caranya apa? Diselesaikan dengan Halo semuanya, kembali lagi pada acara kami gabungan antara Himpunan Teknologi Informasi, yaitu acara podcast bersama Santri. Apa itu Santri? Santai bersama Teknologi Informasi. Teknologi Informasi. Balik lagi ke acara kita di episode yang ketiga, yang akan dibahas tentang pada episode ketiga itu yaitu Scrum Master. Nah, dalam pembahasan ini kita kan mempunyai narasumber yang keren, yaitu boleh Bapak memperkenalkan dirinya. Oh. Baik, selamat malam semuanya. Saya pikir tadi mau dikenalin sama Hans. Oke, baik. Terima kasih Hans dan Salsabila ya. Sebelumnya perkenalkan saya Yanuar Firdaus. Jadi saya tergabung di Yayasan Pendidikan Telkom, tapi sekaligus juga sebagai dosen. Nah, hanya saja kalau dosen, home base-nya ada di Prodi S1 Informatika. Nah, saya juga dalam hal ini diberi amanah sebagai VP atau Vice President Digital Transformation di Yayasan Pendidikan Telkom. Oke, balik ke Hans, silakan Hans. Iya Pak, dari ini kan kita mau ngebahas tentang Scrum Master gitu Pak. Nah, kira-kira kita yang sebagai anak mahasiswa yang belum terlalu mengetahui Scrum Master itu apa, kira-kira dari Bapak bisa menjelaskan nggak tentang Scrum Master? Itu apa sih Scrum Master itu? Mungkin awam untuk kita semua gitu. Oke Hans, nah ini menarik sekali sebenarnya pertanyaan Hans ini. Apa itu Scrum Master? Mungkin istilah Scrum Master ini juga satu istilah yang masih relatif baru ya di bidang IT. Karena Scrum Master juga merupakan salah satu profesi yang saat ini cukup booming atau bahkan ke depannya akan menjadi satu profesi yang sangat booming dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di sini Hans dan Salsabila mungkin nanti dalam diskusi saya akan sedikit menjawab sekaligus menunjukkan beberapa slide ya. Jadi siapa tahu nanti dari slide bisa menjelaskan lebih detail. Nah, jawaban dari pertanyaan Hans itu sebenarnya sederhana. Jadi kalau kalian teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi di IT pernah mendengar adanya proses pengembangan software ya. Nah, cuman yang menarik, boleh jadi mungkin yang kalian pahami ketika mengembangkan software itu ada dua cara, Hans, Salsabila. Jadi ada cara yang kita sebut sebagai traditional approach dan ada cara agile. Nah, topik malam ini yang diangkat, kita akan fokusnya di sini, di sebelah kanan, di agile approach. Apa bedanya? Jadi kalau kalian nanti setelah lulus gitu ya, kalian akan bekerja mungkin yang selama ini dikenal, oh kalau anak IT itu kerjanya misalkan sebagai sistem analis, sebagai programmer, sebagai database engineer, dan seterusnya. Itu boleh jadi pekerjaan-pekerjaan yang masih sifatnya tradisional gitu ya. Kenapa saya bilang tradisional? Karena sekarang itu semua proses itu berubah menjadi agile. Jadi perusahaan-perusahaan pun pengennya agile. Nah, salah satu di dalam pendekatan agile adalah menggunakan Scrum Master. Jadi tidak lagi konsepnya, kalau misalkan dalam pengembangan software kalian mungkin pernah mendengar adanya namanya project manager gitu ya. Nah, kalau project manager itu gambarnya di sebelah kiri. Tapi kalau dalam project manager, kalau kita lihat seorang project manager itu adalah seseorang yang dia punya kontrol, punya tanggung jawab, melakukan, mengeksekusi, mengorder gitu ya, siapa saja yang ada di bawahnya. Nah, sedangkan seorang Scrum Master posisinya nanti akan sama dengan anggota tim yang lain. Itu kira-kira
gambaran dasarnya dulu apa itu seorang Scrum Master. Jadi Scrum Master itu sebutan dari sebuah profesi bagi seseorang yang ahli atau menguasai framework Scrum. Gitu kan. Kalau boleh tahu, Gimana? Ya. Dalam Scrum ini harus pengembangan dalam software atau bisa selain software gitu? Gimana, Pak? Nah, ini menarik ya. Jadi, kalau kita mendengar istilah Scrum Framework, itu tidak hanya dalam pengembangan software. Bahkan ketika kalian nanti belajar terkait dengan Scrum, memang arahnya ketika kalian belajar terkait dengan framework Scrum, arahnya adalah kalian dituntut akan menjadi seorang Scrum Master. Tapi ternyata apa yang kalian pelajari sebagai seorang Scrum Master itu bisa diimplementasikan tidak hanya di project software, tidak hanya di project IT, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa melihat bahwa ketika kalian mau memahami terkait dengan Scrum, kalian akan mendapatkan banyak sekali benefit. Gambarannya begini, jadi saya kembali ke gambar ini ya, Salsabila dan Hans. Kalau di dalam tradisional manajemen, kalau misalkan posisi kalian adalah sebagai programmer, boleh jadi programmer itu posisinya di bawah ya. Dia nanti akan berada di bawah misalkan seorang lead programmer. Nanti bisa jadi dia akan di bawah seorang manajer pengembangan aplikasi. Dan di paling atas dalam sebuah project IT yang dengan pendekatan tradisional ini dipimpin oleh seorang project manager. Nah, tapi kalau dalam konsep agile, jadi agile ini adalah mengembangkan sesuatu dengan pendekatan pada kecepatan dan pendekatan kepada customer. Jadi fokusnya adalah mengembangkan atau menyelesaikan project dengan cepat dan berorientasi customer. Nah, di mana posisi seorang Scrum Master? Posisinya ternyata sama, satu level dengan tim yang lain. Jadi nanti kita akan mungkin banyak diskusi gitu ya, seperti apa sih, apa aja yang harus dikuasai sebagai seorang Scrum Master, nanti akan saya gambarkan lebih detail. Jadi jawabannya Salsabila tidak hanya di project software, tidak hanya di project IT, bahkan kalau kalian nanti menguasai Scrum, kalian pasti akan merasakan manfaatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi saling terkaitan gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, kan tadi di Scrum Master itu ada beberapa banyak cabangnya gitu. Nah, perannya apa saja sih Pak yang di dalam Scrum Master itu tuh? Sama bagaimana sifatnya gitu? Ya, saya boleh loncat-loncat dulu ya sambil menjawab pertanyaan Hans tadi. Kalau kita bicara seorang Scrum Master, ternyata seorang Scrum Master itu menjadi seorang Scrum Master itu ternyata nggak mudah, Hans. Teori Scrum itu kalau kalian pelajari mudah, diingat juga mudah. Jadi konsepnya nanti ada konsep role yang menggambarkan apa itu Scrum. Tetapi menjadi seorang Scrum Master itu ternyata tidak mudah. Loh, kok bisa gitu ya? Teorinya mudah, tapi ternyata prakteknya menjadi seorang Scrum Master itu nggak mudah. Kenapa? Karena ternyata seorang Scrum Master itu bukan hanya seorang leader, dia bukan seorang bos, dia tidak hanya seorang admin, dia tidak hanya seorang chairman, dan seterusnya. Tetapi dia akan memegang peran, wah ini perannya banyak ternyata. Jadi kalau kalian belajar sebagai seorang Scrum Master, kalian akan diajarkan sebagai seorang leader, akan diajarkan sebagai seorang manajer, berarti memanage semua pekerjaan timnya. Kalian akan belajar terkait dengan seorang agen yang bertanggung jawab pada change management, seorang mentor, seorang teacher, coach, fasilitator, dan seterusnya. Jadi ternyata kenapa disebutkan menjadi seorang Scrum Master nggak mudah? Karena yang dipelajari banyak banget. Nah, dari jawaban ini aja berarti kalian sudah punya bayangan ya. Oh, kalau saya belajar sebagai seorang Scrum Master,
ternyata banyak sekali benefitnya yang bisa didapatkan, tidak hanya di dalam project. Itu Hans. Iya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau daftar Scrum Master karena dibilang tadi susah, jangan langsung minder. Bahwa di dalam Bener kesusahan banget. itu masih banyak ada poin-poin pentingnya gitu ya. Iya betul. Jadi kalau sebagai Oh, seorang mahasiswa begitu mendengar bahwa menjadi seorang Scrum Master tidak mudah, jangan kemudian putus asa ya. Udah saya nggak usah mau jadi Scrum Master. Tapi harusnya kalau buat anak-anak milenial begitu mendengar kata itu harusnya jadi tantangan ya. iya. Wah, Ditantang. berarti saya harus bisa jadi seorang Scrum Master. Tapi harus memiliki sifat tanggung jawab yang besar mungkin ya Pak. Karena Iya betul. banyak banget. Jadi iya banyak banget. Nah, Pak, kelebihannya Scrum Master ini sama yang tradisional manager tadi itu apa sih Pak? Kan kayaknya lebih sulit gitu. Tapi kan biasanya kalau yang lebih sulit itu benefitnya lebih banyak gitu Pak. Oke, betul. Jadi benefitnya pertama ketika kalian belajar terkait dengan seorang Scrum Master, benefitnya tentu untuk pribadi kalian ya. Tapi begitu kita ngomongin nanti Hans bekerja, kemudian Hans bekerjanya melamar sebagai seorang Scrum Master di perusahaan besar, benefitnya juga sampai ke remunerasi atau gaji. Karena gaji seorang Scrum Master ini ternyata luar biasa gitu ya, jauh melebihi seorang project manager. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Jadi saya akan gambarinya begini Hans. Ini sepertinya saya perlu cerita dulu deh. Kan tadi kan kalian bertanya, mungkin kalian masih nggak kebayang nih, apa sih sebenarnya bedanya tradisional sama agile? Gitu ya. Saya mundur sedikit deh. Nih, kalau kalian belajar terkait dengan tradisional, ini tradisional itu biasanya nanti yang kalian pelajari di kuliah nih. Jadi materi perkuliahan itu materi yang lebih banyak mengembangkan sebuah proyek dengan urutan yang jelas. Contoh nih, kalau kalian akan mengerjakan sebuah proyek, pasti kalian akan ngomongin pertama perencanaan dulu, planning kan ya. Habis planning, kalian susun analisanya. Setelah kalian punya analisa, kalian buat desain. Begitu desainnya kemudian diimplementasikan. Kalau sudah implementasi, kalian akan deploy, akan testing, integration. Baru terakhir maintenance. Dan ini berputar terus gitu ya. Pertanyaannya, saya balik nanya nih ke Hans dan Salsabila. Kalau yang kalian pelajari, kalau cara urutan prosesnya begini, kelemahannya apa kira-kira? Time sih Pak, kayaknya lebih lama waktunya. Betul, lama gitu ya. Padahal di era sekarang yang diminta begitu kalian nanti bekerja, perusahaan akan bilang, tolong dong Hans, tolong dong Salsabila, atau di sini Rara juga gabung ya, tolong dong Rara misalkan kerjakan proyek ini dalam waktu, misalkan kalian ditanya ya, ini proyek ini akan kalian selesaikan berapa lama? Misalkan Hans jawab 3 bulan gitu ya, kepimpinan misalkan nanti. Kemudian perusahaan akan bilang, bisa nggak sebulan? Kalau caranya seperti ini masuk akal nggak Hans? Atau Salsabila? Enggak sih Pak, biasanya kan proyek itu sekitar 4-6. Nah, tapi yang terjadi kalau kalian nanti bekerja di perusahaan, sekarang sama perusahaan begitu kalian bilang butuh 4 bulan, bisa-bisa proyek kalian nggak akan lolos. Sehingga cara pendekatannya bukan urutan begini, tapi kita pakai agile. Jadi kalau yang tadi tradisional, itu life cycle, jadi urutannya. Kemudian instruksinya adalah command dan control. Jadi kalau kalian menjadi leader di sini, seorang project manager, kalian akan nyuruh-nyuruh ke tim kalian. Kalian akan memantau, mengontrol. Tetapi kalau dalam agile, kalian akan melakukan kolaborasi. Jadi teman-teman dalam satu tim, kita ajak bekerja bersama. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah tadi fokusnya pada kecepatan dan customer. Sehingga kalau kalian tadi nawarin 3 atau 4 bulan, perusahaan bilang saya mau 1 bulan. Kalian jangan tolak. Caranya apa? Diselesaikan dengan Scrum. Begitu Hans gambarannya. Oh iya. Nah, mungkin nanti bakal lebih detail kalau kita akan bedah bagaimana step by step-nya gitu ya.
Kalau ngomong-ngomongin ini Kak, Pak, tim Scrum biasanya itu berapa lama ya time box-nya? Apa yang mereka rencanakan? Atau tergantung Oke. dari apa mau dari perusahaannya begitu Pak? Oke, Salsabila, sebelum menjawab berapa lama, saya boleh sedikit menjelaskan ya. Kalau sebelum kita ngomongin lama, berarti kan kita harus tahu dulu nih, siapa sih tim kita gitu kan. Betul ya? Betul. Nah, Betul, Pak. contohnya misalkan, sekarang saya misalkan punya studi kasus. Misalkan kalian asumsikan sebuah perusahaan. Perusahaan ini memproduksi makanan. Sorry, misalkan memproduksi apa ya, misalkan baju atau pakaian gitu ya. Nah, di masa pandemi, kira-kira perusahaan ini akan kolaps ya? Ya, Iya sih, sekarang Pak. siapa sih? Betul kan? Siapa sih Iya Pak. sekarang orang-orang yang akan beli baju atau beli ini? Mungkin don't care gitu ya, karena banyak kalian aktivitas di rumah sehingga tidak sedikit banyak tidak akan peduli pada pakaian atau fashion gitu ya. Benar, Nah, Pak. tapi kalau kalian sebagai seorang pimpinan dari perusahaan, apakah kemudian kalian menyerah? Tidak. Kalian akan bilang berarti tolong dong, misalkan kalian ini seorang tim milenial yang diminta oleh perusahaan, tolong dong carikan solusinya. Kira-kira solusinya apa? Biar perusahaan nggak bangkrut. Bikin promosi mungkin, Pak. Bikin promosi, bikin jualan secara online. Online. Oke, betul ya? Jadi kalau yang tadinya dia jualannya lewat counter-counter baju udah mati semua gitu ya. Nah, jadi sekarang caranya dia akan jualan online. Nah, untuk bisa jualan online, yang awalnya tadi produksinya masih sama dan biasanya dikirimkan ke gudang gitu ya, kemudian disetor ke toko-toko, ke counter-counter, baru mereka belanja ke toko. Nah, sekarang enggak. Cara ini udah nggak bisa dipakai nih dalam masa pandemi. Jadi caranya sekarang bagaimana agar customer kita bisa belanja secara online lewat gadget mereka. Berarti di sini akan muncul sebuah masalah. Masalahnya harus diselesaikan oleh tim Scrum. Nah, pertanyaan Salsabila tadi, kalau ini akan disolusikan dalam sebuah e-commerce system, kemudian Hans bilang butuh waktu 3 bulan, kira-kira diterima nggak? Ini 3 bulan, Enggak. 3 bulan keburu nggak ada pendapatan, keburu pada di PHK. Berkolaps. Jadi berarti kan e-commerce-nya harus dibangun, boleh jadi mungkin pimpinan bilang 1 bulan maksimal selesai. Nah, sekarang harus dibentuk tim. Timnya itu siapa? Kalau kalian nanti akan bekerja menggunakan Scrum, ada 3 komponen tim yang harus ada. Pertama adalah kalian posisinya, kalau posisinya di sini, sebut saja misalkan ini agil gitu namanya ya. Nah, kalian harus paham terkait dengan Scrum. Dan kalian akan mengusulkan kenapa Scrum itu dicoba untuk sebuah project. Tapi kalian tidak bisa bekerja sendiri. Kalian membutuhkan, sebut saja misalkan Sophia gitu ya. Di sini dia harus yang memahami proses yang akan kita solusikan. Jadi kalau tadi prosesnya e-commerce, berarti dia harus paham e-commerce. Kemudian baru tim yang dia nanti paham terkait dengan project itu, mulai dari desain, programming, dan testing. Jadi pertanyaan kalau kita ngomongin time box-nya, kenapa kita pakai Scrum? Justru dari sinilah kita akan mensolusikan bahwa dengan Scrum, kita akan menawarkan sebuah solusi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau dalam Scrum justru malah dibatasin Salsabila. Jadi kalau kita punya 1 sprint, nanti saya jelaskan apa itu sprint gitu ya, waktunya itu dibatasin, justru tidak boleh lebih dari 1 bulan. Bahkan kalau bisa 1 minggu lebih baik. Bahkan kalau bisa cuma beberapa hari, akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena tadi fokusnya di speed. Berarti di Scrum Master itu nggak ada penalti gitu ya, Pak?
Kalau kan Penalti biasanya gimana? kan biasanya kalau misalnya di dalam project manager itu kan kalau ngerjain terlalu cepat itu biasanya malah ada pemotongan gitu kan, nggak waktunya terlalu cepat atau terlalu lama gitu. Berarti kalau di Scrum Master itu nggak ada penalti kayak gitu ya, nggak ada perjanjian Oh, khususnya gitu ya. Malah ini lebih cepat lebih baik gitu ya, atau betul, gimana? lebih cepat, lebih baik. Kalau penalti sih ada, Hans. Justru maksudnya Wah, kalau tidak sesuai dengan yang direncanakan, tetap kena penalti. Jadi penaltinya kalau terlambat ya, bukan kalau lebih cepat. Tapi kalau dalam Scrum oh, lebih cepat, lebih baik. Berarti kalau dilihat dari tadi Pak, metode agile ini lebih sering digunakan oleh orang-orang gitu Kak, Pak? Nah, Atau masih ini banyak? pertanyaan. Ini, jadi pertanyaannya mungkin saya coba luruskan. Salsa bilang mungkin pengen nanya, kapan sih kita pakai agile? Bisa Pak? Betul ya? Ya, Jadi benar kan? Kapan kita akan pakai agile, kapan kita nggak perlu pakai agile gitu ya? Jadi kalau kalian bicaranya kapan pakai agile, sebenarnya gambar ini menjelaskan Salsa bilang. Jadi kalau kita lihat nih, perkembangan teknologi itu kalau kita bicara tahun ini dan tahun depan bakal berubah terus nggak? berubah. Bisa jadi berubah ya? iya, Kalau kalian tanya ke customer, kalian pernah ngerjain project? belum sih Pak. Kalau ngerjain, Pernah mata kuliah. jangan mata kuliah, tapi kalau dengan real stakeholder, kalau kalian sebagai stakeholdernya, requirement tuh bisa berubah setiap saat nggak? Iya Pak, Hari Bisa ini, Pak, bisa. bisa. hari ini customer bilang pengen Pertemuan. A, besok bisa bilang pengen B gitu ya? Iya bisa Bisa Pak, jadi sering. tambah, bisa jadi berubah, bisa jadi berkurang. Nah, jadi kalau kalian nanti menghadapi satu masalah yang terkait dengan teknologi yang berubah sangat cepat, requirement yang berubahnya sangat cepat, dan butuh penyelesaian dalam waktu yang singkat, maka kalian butuh solusi yang adaptif. Jadi bisa jadi pertama stakeholder bilang saya wujudnya pengen kayak gini loh, tapi besok bilang ternyata yang pengen dibangun bukan seperti itu, tapi kayak gini. Berubah kan? Iya. Nah, kalau pakai tradisional nggak akan bisa. Kenapa? Karena tadi urutannya ya, dari planning, analisis, desain, begitu berubah berarti kalian akan mundur kan dari planning lagi. Sedangkan kalau dalam agile enggak. Nah, kenapa bisa? Karena nanti setiap pekerjaan itu akan dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya jauh lebih kecil. Begitu saya bilang. Jadi kalau kalian akan ketemu pekerjaan yang butuh time box yang singkat, butuh adanya feedback terus-menerus dari customer yang berubah-ubah, dan sesuatu yang tidak jelas gitu ya, atau tidak terdefinisi di awal, maka jawabannya disolusikan dengan agile, salah satunya menggunakan Scrum. Berarti tergantung kebutuhan kita ya Pak ya? Betul. Jadi tidak, apakah kemudian semua bisa solusikan dengan Scrum? Sebenarnya bisa dijawab iya. Tapi belum tentu kemudian semuanya efektif menggunakan Scrum. Jadi kalau pekerjaannya cuma sangat kecil gitu ya, tidak perlu ada feedback loops, artinya cuma sekali proses selesai, ya nggak perlu pakai Scrum. Tapi apakah kemudian saya harus belajar dengan Scrum? Kalau saya sih merekomendasikan tetap kalian belajar Scrum. Kenapa? Karena tadi manfaatnya tidak hanya di dalam project, tapi bahkan nanti manfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa rasakan. Patut digarisbawahi ya kan semuanya. Disarankan belajar Scrum Master. Nah, Pak, kira-kira di Scrum Master itu ada role-nya atau sendiri nggak sih, Pak? Khusus gitu, role khusus gitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, saya loncat di sini. Jadi dalam Scrum itu ada istilahnya the rules of game. Jadi Scrum ini dianggap, kita bayangin Scrum itu jangan sesuatu yang sangat detail, jangan sesuatu yang sangat sulit gitu ya. Tapi bayangin ini sebuah permainan, sebuah tantangan.
di mana games ini punya role. Saya kalau menyampaikan ke para peserta yang ikut training atau sertifikasi Scrum Master, saya bilang role-nya paling mudah adalah kita sebut sebagai role 335 atau 353, silakan, sama aja ya. Jadi Scrum itu punya 3 roles, punya 3 artifact, dan punya 5 event. Jadi ini rule-nya. Nanti silakan kalau mau lebih detail saya akan coba paparkan satu persatu. Jadi jawabannya punya, Hans. Mungkin boleh sih Pak dijelaskan, soalnya kita masih kayak kata-katanya tuh masih awam gitu. Oke, masih awam. Berarti sebentar. Gini. Oke. Biar nggak awam, kalian perlu belajar namanya Agile Manifesto. Oke, sekarang gini, saya tanyakan. Saya balik pertanyaan sedikit ya. Hans, Salsabila, dan Rara. Jadi, kalau kalian, misalkan, kalian punya klien, kalian pengen mengerjakan sebuah software. Klien bilang misalkan, tolong dong, saya dibuatkan aplikasi untuk presensi pegawai. Yang kebayang di otak kalian fokusnya ke apa? Begitu kalian mau mengajukan proposal project. Metode ininya sih Pak, presentasinya mau model gimana? Oke, satu metodenya. Kedua ke apa lagi? Yang pertama kali saya pikirin mungkin ini sih Pak, kayak iya bener sih Han, metodenya apa, terus yang lebih pikirin input apa yang bakal dipakai, terus bakal disimpan di mana kalau saya ngomongin. Oke, berarti database-nya gitu ya. Oke, prosesnya ya. Betul kan? Prosesnya iya, Pak. gimana? Pasti begitu setelah proses kalian akan ngomongin nih tools-nya pakai apa aja. Codingannya pakai apa, betul kan? Iya Pak. Iya, bener Pak. Ya. Terus habis itu kalian mulai ngitung waktunya, kalian mulai ngitung biayanya, kalian mulai ngitung bagaimana membuat proposal, dokumennya. Baru setelah itu nego ke klien. Klien. Saya punya tawaran sekian juta, cocok nggak, mau nggak? Oke, kalau kalian lihat ternyata semua jawaban kalian itu adalah jawaban kalau sebuah proyek diselesaikan dengan tradisional method. Kenapa? Karena dalam modern method atau menggunakan pendekatan agile, ternyata ada 4 hal yang ini benar-benar mengubah mindset kita. Pertama, di dalam Agile Manifesto atau yang nanti kalian implementasikan dengan Scrum, kalian itu harus mementingkan individual dan interaksi antar individu dibandingkan kalian cuma ngomongin proses, input outputnya gimana, toolsnya apa. Beda ya. Jadi proses dan tools itu nanti bahasnya. Kalian sekarang harus menentukan dulu siapa timnya. Misalkan nih Hans, Scrum Master-nya, saya mau ngajak tim Salsabila sama Rara. Dan saya harus bisa berinteraksi dengan mereka berdua. Fokusnya di situ dulu. Udah mikirin proses dan toolsnya nanti. Tuh, beda banget ya cara pandangnya. Kedua, kalian harus fokusnya adalah bagaimana saya bisa coding dan membuat software yang bekerja daripada membuat dokumentasi. Coba, kalau tadi pakai software development life cycle, perlu dokumentasi dulu nggak? Perlu. Perlu kan, planning, analisa, desain, semua didokumentasikan dulu ya. Ya. Nah, sementara dalam Agile nanti itu nanti belakangan aja lah. Yang penting software-nya siap dulu, prototipe-nya siap dulu. Beda banget ya. Yang ketiga, kalian harus fokus pada customer orientation daripada ngomongin tadi. Ini sepakat nggak kontraknya sekian. Jadi artinya beda sekali cara pandangnya. Kalau kalian ditunjuk oleh perusahaan, tolong bikinkan aplikasi presenti, maka jawabannya adalah, oke, kami siap kerjakan. Pikir nanti bagaimana input prosesnya, bagaimana dokumentasi, bagaimana negonya. Dan yang terakhir, kalian harus fokus bahwa customer bisa jadi sekarang bilang A, besok bilang B. Kalau tidak fokus ke sini, sekarang kalau kalian pakai tradisional, kalian akan tanya kan ke
klien kalian, urutan proses presensinya gimana, terus kalian buat planningnya. Besok manajemen bilang urutan prosesnya berubah, berarti planningnya berubah lagi. Jadi 4 ini, Hans, Salsabila, dan Rara ini yang kalian harus mindset-nya berubah. Ketika mindset-nya seperti ini, maka saatnya kalian bisa implementasikan dengan Scrum. Kebayang belum sekarang? Sudah lebih kebayang? Kebayang, Pak. Di poin terakhir itu kebayang banget sih. Jadinya kita udah mempersiapkan plan A, plan B-nya dulu sebelum ditanyain sama customer buat berubah ke plan B gitu ya. Belum siapanya. Betul. Dan itu ketika kalian bekerja, nanti akan ketemu situasi di mana customer itu berubah bisa setiap saat. Dan minta perubahan itu bisa setiap saat. Kalau boleh tahu Pak, kalau misalnya Scrum Master itu biasanya seorang Scrum Master itu latar belakangnya apa sih Pak? Latar belakang apa nih maksudnya? Ini kayak misalnya Pendidikan? seorang, iya pendidikannya. Sebenarnya menurut saya ya, seorang Scrum Master tidak perlu punya latar belakang tertentu ya. Jadi bahkan seorang Scrum Master itu apakah harus orang IT? Enggak. Jadi nanti ketika kalian bertemu dengan pesaing-pesaing kalian di perusahaan, bisa jadi Scrum Master-nya itu belum tentu orang IT. Bisa jadi mungkin malah dari anak-anak ilmu komunikasi. Bisa jadi malah anak-anak manajemen. Kenapa? Karena ternyata mempelajari dan menjadi seorang Scrum Master itu tidak harus paham detail teknis IT-nya. Tapi kalian harus bisa menjadi seorang leader. Kuncinya itu dulu. Kalian sebagai seorang leader, kalian sebagai manajer, kalian sebagai change agent, dan seterusnya. Jadi fokus di sini. Nah, kalau kalian melihat di sini, ini apakah harus IT? Enggak ya? Harus. Enggak. Iya, betul. Mungkin kira-kira soft skill yang perlu kita persiapkan gitu Pak, kalau misalnya kita mau terjun nih ke Scrum Master, kan biasanya harus dipersiapkan, prepare gitu, soft skill-nya tuh apa aja gitu, yang perlu disiapkan. Nah, yang harus dikuasai oleh Scrum Master. Jawaban Hans itu panjang nih. Kenapa? Karena sekarang gini, Hans, saya balik tanya. Kalau di sini disebutkan Scrum Master itu representasi seperti halnya 8 orang ini, soft skill-nya bakal banyak, Kak? Iya. Banyak banget ya? Banyak. Nah, sebelum bicara soft skill itu akan muncul secara otomatis dari pengalaman kalian. Tapi sebelum ngomongin pengalaman, maka kalian harus paham dulu teorinya. Sekarang gimana? Kalau kalian akan bicara sebagai seorang Scrum Master, tapi kalian belum paham rules of game-nya, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa sih, Pak. Nggak bisa. Coba. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Ya, jadi artinya yang dikuasai pertama tetap harus teorinya. Jadi secara teoritis apa itu Scrum Framework, itu kalian harus kuasai dulu. Baru nanti kita bicara bagaimana itu dilakukan. Nah, pada saat kalian akan berekspresi menjadi seorang Scrum Master, kalian butuh soft skill. Begitu, Hans. Jawaban soft skill boleh jadi mungkin nanti akan terjawab di sesi akhir ya. Kalau saya nanti akan jelaskan apa itu roles, apa itu artifact, dan apa itu event. Nanti baru disimpulkan. Hans bisa nyimpulin, oh ternyata soft skill yang dibutuhkan adalah ini. Mungkin boleh Pak ngebahas sedikit tentang teori Scrum Master. Oke, kita masuk ke teori ya. Jadi di dalam Scrum itu yang perlu diingat adalah rules-nya 335. 3 role, 3 artifact, 3 event. Nah, oke. Jadi, sebelum kita bahas rules of game, kita kembali ke timnya. Timnya siapa aja. Jadi kalau contoh di dalam slide ini, kalau kalian sebagai seorang Scrum Master, kalian akan punya tim yang wajib nih. Yang wajib adalah seorang product owner. Ini tadi adalah
seseorang yang menguasai terkait dengan proyek yang akan dibangun. Jadi kalau kalian akan bangun aplikasi presensi, berarti product owner ini adalah orang atau tim atau rekan kalian yang paham bagaimana proses bisnis aplikasi presensi. Kemudian development team. Nah, development team ini disesuaikan. Butuh apa saja? Programmer, ya. Database engineer, ya, misalkan. Sistem analis, oke. Taruh semua di development team. Tapi yang perlu diingat, product owner ini harus cuma satu orang. Itu syarat mutlaknya. Scrum Master-nya boleh lebih dari satu? Boleh. Tapi product owner hanya boleh satu orang. Nah, tugasnya nanti beda-beda. Kalau kalian posisinya di mana? Kalau kalian posisinya di Scrum Master, kata kuncinya adalah kalian tanggung jawabnya build it fast. Jadi fokus kalian di sini. Tapi kalau kalian posisinya nanti sebagai product owner, kalian fokusnya adalah build the right thing. Right thing ya. Sedangkan kalau kalian sebagai development team, fokus kalian adalah build the thing right. Bisa dibedain nggak? Atau pusing? Bisa ya, membangun sesuatu dengan cara yang benar dan membangun sesuatu dengan benar. Beda ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu rules-nya ini ya. Jadi rules-nya ini, jadi ada rules ini. Rules-nya ada 3, ada product owner, development team, dan Scrum Master. Kemudian yang kedua adalah kita masuk ke artifact. Nah, artifact ini adalah beberapa yang perlu kita siapkan sebelum kalian menjalankan Scrum. Apa yang disiapkan? Ada yang namanya product backlog, ada yang namanya sprint backlog, ada yang namanya product increment. Bedanya apa sih? Nah, ini yang perlu dikuasai. Ini sebenarnya pertanyaan Hans itu kalau kemarin di Digital Talent Inkubatornya Telkom, pertanyaan Hans itu dijawabnya harus kalau mata kuliah itu minimal 3 SKS, Hans. Jadi kemarin itu di 14 pertemuan, Hans, untuk menjelaskan teori Scrum. Tapi ini saya coba jawab dalam waktu 5 menitan ya. Jadi kalian setelah tadi timnya ada, kalian sebagai seorang Scrum Master harus menguasai apa itu yang disebut product backlog. Intinya product backlog itu list atau daftar what to do, apa yang akan kalian kerjakan. Saya balik nanya nih, dari Hans, Salsabila, atau Rara yang setiap hari kalau mau mengerjakan sesuatu dibikin listnya siapa? Ada nggak? Saya sih Pak, biasanya bikin list buat mau hari ini mau ngerjain apa aja, deadline-nya apa aja gitu. Nah, kalau punya kebiasaan seperti itu, berarti Hans itu sebenarnya kamu punya potensi menjadi seorang Scrum Master. Amin. Karena ini harus ada. Jadi, sebelum bicara mengerjakan apa saja, maka ini harus siap dulu yang disebut sebagai product backlog. Daftar apa saja yang akan dikerjakan. Oke, kalau sudah, nanti product backlog ini akan masuk kepada sprint backlog. Nah, bedanya apa? Kalau product backlog ini daftar pekerjaannya, kalau sprint backlog ini cara bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Jadi contoh misalkan, pekerjaannya misalkan apa Hans? Sebutkan misalkan. Kamu punya bayangan apa misalkan? Pengen mengerjakan apa besok? Besok mengerjain ini Pak, data entry. Hah? Entry data Pak, masukin data. Oke, entry data. Oke, kira-kira kalau kita beranjak ke sprint backlog, berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara mengentry data. Berarti panduannya ya, ini adalah sprint backlog. Nah, dari sprint backlog itu akan naik nanti ke yang disebut product increment. Nah, product increment ini adalah gambaran dari bagian sebuah produk yang